Inggris dulu. Adik-adik bisa belajar ya. Kita Ikutin gerakan kita ya. Adik-adik bisa lebih semangat lagi ikutin gerakannya ya. Ada Tuhan dalam perahuku, tak takut, ku tak takut, ku tak takut. Ada Tuhan dalam perahuku, tak takut, sampai Tuhan datang. Dayung, dayung terus. Kak Dewi dan adik-adik di rumah kan kita sudah doa, sudah kidung. Nah, saatnya kita ngapain Kak Dewi? Saatnya kita mendengarkan firman. Dibawakan oleh siapa Kak Dewi? Oleh Kak Prudence. Nah, adik-adik di rumah dengarkan firman dibawakan oleh Kak Prudence ya. Halo adik-adik, udah tahu belum aku siapa? Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Prudence. Dan hari ini aku mau lanjutin cerita tentang karakter terbuka. Nah, ada inget nggak? Barusan banget kita nyanyi kidung tentang apa? Tadi kita nyanyi kidung ada Tuhan dalam perahuku. Nah, hari ini aku mau cerita tentang perahu atau kapal. Nah, sebelum mulai nih, aku mau tanya dulu, perahu jalannya di mana? Di darat, di air, atau di udara terbang nih kayak pesawat? Gimana? Perahu di air ya atau di laut. Nah, mau tanya lagi nih, siapa yang di sekolah udah belajar tentang samudra? Di dunia ini samudra ada apa aja sih? Samudra itu laut yang gede banget. Nah, samudra paling besar di dunia namanya Samudra Pasifik. Nah, di Samudra Pasifik kalau misalnya ada badai, ada ombak, itu kapal-kapal yang di laut bisa rusak semua. Nah, suatu hari ada kapal di Samudra Pasifik. Nah, waktu itu hujan deras, udah hujan deras, badai, kapalnya goyang-goyang ya. Sampai orang-orang yang di dalam kapalnya takut mereka. Aduh, ini kapalnya kena ombak, goyang sini, goyang sana. Sampai di dalam kapalnya kursi-kursi, meja-meja geser semua. Sampai atapnya juga mau roboh. Orang-orang takut ya, bahkan mereka berdiri juga takut jatuh soalnya goyang-goyang terus kapalnya. Nah, akhirnya mereka khawatir nih, mungkin ada lagi liburan di situ. Terus mereka mikir, duh, bakal ketemu lagi nggak ya sama teman-temanku, bakal ketemu lagi nggak ya sama keluargaku, kok serem banget di sini. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang nyetir kapal? Kalau misalnya pesawat nih, yang nyetir kan pilot. Nah, kalau kapal yang nyetir namanya nahkoda ya, atau kapten. Yang nyetir kapal namanya nahkoda atau kapten. Nah, kapten ini dia punya satu ruangan khusus buat dia mengemudi atau menyetir si kapalnya.
Nah, dia punya satu ruangan khusus dan itu khusus buat dia aja. Nggak boleh tuh ada orang-orang yang sembarangan masuk. Nah, ini kan lagi badai nih. Orang-orang takut semua kan, goyang sana, goyang sini. Ada penumpang ya yang di dalam kapalnya mau masuk ke dalam ruang kapten. Ini kan dibilangin nggak boleh, ini ruangan cuman buat kapten. Tapi penumpangnya maksa ya, aku mau lihat kapten. Jadi akhirnya ya udah deh, boleh. Nah, pas dia lihat kaptennya gimana? Kaptennya rusuh nggak? Ada ombak sana, geser sini. Ada ombak situ, belok sana. Itu nggak rusuh? Ternyata enggak ya, kaptennya santai ternyata. Kaptennya tenang. Kata kaptennya, gak apa-apa kok, semuanya bakal aman. Nah, abis itu beneran, pelan-pelan badainya mereda. Sampai kapalnya juga selamat ya, aman nyampe tujuan. Nah, serem ya adik-adik ada badai. Nah, ada lagi nih yang serem, namanya kabut. Kalian tahu kabut nggak? Kabut tuh kayak awan, warnanya putih. Jadi kalau ada kabut tuh kita nggak bisa lihat jauh. Yang biasanya kita bisa lihat 20 meter. Sekarang karena ada kabut, ada teman kita di sebelah nggak kelihatan, putih semua. Nah, suatu hari ada nih di laut ada kabut dan di sana ada kapal. Nah, kapalnya ini jalannya pelan-pelan. Kenapa? Soalnya nggak bisa lihat kan, putih semua. Takutnya dia nabrak kalau cepet-cepet. Nah, tapi ada kapal lain yang di daerah dia tuh masih cerah dan dia cepet banget jalannya. Nih, ini kan cerah kan di sini. Ada kapal jalannya cepet. Dia mau masuk ke daerah kabut, ada kapal jadi pelan-pelan kan. Yang ini cepet nih, masuk ke dalam kabutnya, nabrak. Gak kelihatan soalnya, rusak deh kapalnya. Nah, bahaya ya kalau di kabut tuh kita nggak bisa lihat, nggak tahu kalau ada barang lain nanti kita nabrak. Nah, ada kapal lain nih, sama di kabut juga. Nah, penumpang tahu nih kalau biasanya di kabut itu harusnya pelan-pelan karena nggak bisa lihat. Tapi kok yang ini perahunya cepet banget, sampai takut ya penumpangnya. Kenapa nih kabut kok cepet-cepet jalannya? Nah, sama nih penumpangnya mau cari kapten juga. Dia cari kapten, terus waktu dia ketemu kapten gimana? Nah, waktu dia ketemu kapten, ternyata di ruang kaptennya tuh jernih, kelihatan, nggak kabutan. Nih, aku punya gambar perahu. Perahu gambarnya gini kan? Nah, karena perahu itu ada beberapa tingkat. Nah, ruang kaptennya itu ada di sini nih, di lantai paling atas. Makanya kok jernih karena kabutnya kan di sini. Tapi kalau dari ruangan kapten di sini jernih, dia kelihatan nih yang lain-lain. Makanya kaptennya berani jalan aja cepet. Kalau dari atas kelihatan. Itu kalau ada perahu lain kita nggak bakal nabrak. Aku pasti kelihatan kok. Gitu. Nah, jadi tadi kita lihat ada badai, ya kan? Terus kita lihat ada kabut. Penumpangnya takut ya. Aduh, ada badai, ada ombak, goyang-goyang perahunya. Kalau ada kabut, gak kelihatan, takut nabrak. Tapi gimana dua-duanya? Ketika mereka lihat kapten, ternyata kaptennya tenang, merekanya ikutan tenang. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita sekarang ada di dalam perahu dan kapten kita adalah Tuhan Yesus. Nah, tadi judulnya apa? Ada Tuhan dalam perahuku, aku tidak takut. Ya, karena kalau kita lihat kapten kita, kalau kita lihat Tuhan Yesus, kitanya ikutan tenang. Nah, mungkin ya sehari-hari kita mungkin banyak masalah. Mungkin contohnya, kok tugas sekolah banyak banget ya, kok ini kucingku sakit nih, gak sembuh-sembuh, aku gak fokus belajarnya. Nah, kita harus serahin semua kepada kapten ya, serahin semua kekhawatiran kita kepada kapten. Karena kalau kita lihat kapten, kitanya juga bakal tenang.
Nanti kaptennya bilang nggak apa-apa, nanti aku yang urusin ya. Jadi kita mengandalkan kapten kita. Nah, tapi tadi ketika banyak masalah, ketika ada badai, ketika ada kabut, penumpangnya harus apa? Mereka cari dulu kaptennya. Ya, kalau mereka yang nggak cari kapten, mereka ngelihat badai, ngelihat kabut, mereka takut. Nah, untuk tenang harus lihat kapten. Caranya gimana? Kita harus terbuka kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana kita terbuka kepada Tuhan? Kita seru, oh Tuhan Yesus. Siapa yang tadi pagi habis bangun udah seru nama Yesus? Atau pas bangun, biasanya tidur sama mama nih. Pas bangun kalian lihat, loh mamanya hilang, aku takut. Nah, jangan khawatir ya, karena ada kapten kita, Tuhan Yesus yang selalu jagain kita. Yang penting kita terus menyeru, oh Tuhan Yesus. Oke, ceritaku sampai sini dulu ya. Sekarang kita dengerin ke kakak Queen. Halo adik-adik, apa kabar? Namaku Kak Queen. Nah, setelah kalian mendengar cerita dari Kakak Prudence, aku punya 3 pertanyaan nih. Dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, hari ini kita bercerita tentang penumpang yang menaiki apa? Pesawat terbang, mobil, atau kapal laut? Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita naik kapal laut, hanya bisa dilakukan di mana? Di atas permukaan air, di atas daratan, atau di udara? Nah, pertanyaan yang ketiga, itu kalau kalian lagi takut, harusnya kalian bagaimana? Menangis, berteriak, atau menyeru nama Tuhan? Nah, dijawab ya bersama teman-teman dan keluarga kalian. Jadi segini dulu, Kak Queen akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas cerita hari ini. Tuhan ajar kami untuk menjadi anak-anak yang terbuka kepada Tuhan, sehingga kami bisa menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Jadi sampai di sini dulu sidang kita hari ini. Sampai jumpa di sidang selanjutnya. Dadah.